Selamat pagi, selamat siang, selamat sore kepada Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan video tutorial untuk manajer atau pemilik. Nah, video ini intinya adalah satu, membuat HR, menentukan harga paket bimbingan belajar untuk siswa. Kemudian yang kedua, membuat standar penggajian tentor, yaitu penggajian tentor, jumlahnya berapa. Kemudian membuat atau menampilkan rekapan bulanan. Yang pertama, untuk membuat sebuah paket bimbingan belajar, kita sudah membuatkan satu halaman hitungan untuk menentukan berapa besar harga paket bimbingan yang akan kita gunakan di kota-kota Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini Bapak atau Ibu sekalian dapat membuka halaman yang telah saya sembunyikan. Semua file, semua data, semua penghitungan sebenarnya saya sudah membuat di satu file di administrasi bimbel, tetapi ini kita sembunyikan. Bagaimana cara menampilkannya? Klik kanan, unhide, tulisannya unhide, kita klik. Nah, di sini ditampilkan data awal hitungan 6, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, kemudian kita buka, klik pada data awal, kemudian klik OK. Nah, di sini bisa dilihat beberapa perhitungan tentang penggajian, tentang penentuan harga paket. Yang pertama kita lakukan adalah mencentang atau memberi huruf V pada opsi wilayah bimbel Anda. Jadi bimbel Anda ada di wilayah mana? Di desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, atau di Jakarta. Nah, di sini kita misalkan di desa, maka kita beri huruf V pada kolom desa. Kemudian ada pilihan UMR setempat per hari. Nah, di sini kolom UMR setempat per hari diambil dari gaji buruh atau pegawai pabrik pertama kali, buruh pabrik untuk 1 bulan. Misalkan dalam 1 bulan buruh pabrik itu 600.000, maka 600.000 dibagi 30, ketemu UMR setempat per hari 30.000. Nah, di sini kita bisa melihat HR Tentor SD survei. Nah, di sini kolom ini diambil dari survei Bapak Ibu sekalian di tempat Bapak Ibu. Misalkan tanya kepada teman atau pada siapapun ya tentang HR Tentor SD itu seberapa besar, seperti itu. Biasanya ini per wilayah beda-beda. Dalam satu kabupaten pun ada perbedaan, tapi rata-rata sekitar seberapa kita masukkan di sini. Nah, kalau di tempat saya sekitar 15.000, maka kita ketik Rp15.000. Nah, di sini dapat dilihat, mohon ditambah persentase HR Tentor karena HR Tentor lebih rendah 1.875 dari HR setempat. Bagaimana menambah HR Tentor? Yaitu dengan cara menambah persentase HR Tentor. Kita tambah 36%. Kalau 37 masih kurang, 38 masih kurang, 39 masih kurang, 40. Nah, HR Tentor setempat, HR Tentor sama dengan HR setempat. Maka jika sudah seperti ini, kita teruskan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa untuk paket SD kelas 1, 2, 3
75.000, 4568 71.000, SMP 90, SMA 102.000. Kemudian private di bimbel ini bisa dibaca sendiri dan seterusnya. Nah, angka-angka ini tidak mutlak harus dilakukan karena untuk agar lebih enak bisa dilihat, maka ini diganti dengan tetap sama ini 75.000, kemudian SD 456 80.000, SMP 90, SMA misalkan 100.000. Jadi kita bulat-bulatkan saja. Kemudian setelah ini selesai, maka kita melihat standar penggajian dapat dilihat dari tabel gaji tentor di sini. Di bawah tabel gaji tentor. Nah, ini bisa dilihat bahwa bulan pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke-24 ada perbedaan gaji semakin lama semakin tinggi. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan ini dimaksudkan agar tentor lama dan tentor baru gajinya tidak sama. Karena dari pengalaman kami, jika tentor lama dan baru diberikan gaji yang sama, maka akan terjadi perselisihan antar mereka. Tentor lama sudah mengajar di tempat kita lama, gajinya 1.500.000, tetapi untuk tentor baru karena dia baru kemudian masih energi kayak gitu, dapat banyak jam juga, maka gajinya lebih dari 2 juta, maka akan terjadi perselisihan antara senior dan juniornya. Kemudian ini dibuat gaji per anak dalam kelompok, yaitu kenapa kok dibuat seperti ini? Karena ketika ada tentor mengajar 10 anak dengan tentor mengajar 5 anak, gajinya sama, maka yang mengajar 10 anak akan protes. Nah, di sini manajemen tentor memang agak kita prioritaskan karena maju dan tidaknya bimbel juga tergantung dari bagus tidaknya tentor, seperti itu. Nah, kemudian setelah ini bisa kita lihat, ini nanti dalam perhitungan sudah menghitung sendiri sesuai dengan perhitungan di sini. Nah, di sini data awal bisa dilihat asumsi laba yang bisa dihasilkan dalam 1 bulan dan 1 tahun. Misalkan kita ada 10 anak, 10 kelompok. Setiap kelompok ada 7 siswa, kemudian privat di bimbel ada 15 siswa, privat di rumah ada 20 siswa. Maka 1 minggu membutuhkan 135 sesi, membutuhkan 9 tentor, dan membutuhkan ruang sebanyak 5 ruang. Jadi misalkan Bapak Ibu sekalian mempunyai 3 ruang, maka misalkan ini dinolkan dulu. Jika Bapak Ibu sekalian mempunyai 3 ruang, kemudian dapat menampung berapa anak? Di sini bisa dihitung. Misalkan di sini 23 ruang ya. Berarti 10 ruang, 10 grup, ada 10 anak. Kemudian ini kita nolkan. Nah, penghasilan maksimalnya cuma segini dalam 1 bulan. Pemasukan sekitar 7.075.000, 7,5 juta, kemudian tentor 3 juta, ini 900, maka laba kotor per bulan hanya sekitar 2.700.000. Karena jika Bapak Ibu sekalian bisa melihat bahwa penghasilan bimbel itu tergantung banyaknya sesi pada hari itu atau banyaknya ruang. Ini 2 ruang, kalau punya 3 ruang berarti kita anggap aja 15 ya, berarti penghasilannya sekitar 4.050.000 per bulannya. Kemudian per tahunnya cuma sekitar 36 juta, seperti itu. Nah, ini kenapa kita kalikan 9, dari ini dikalikan 9 karena penghasilan dari bimbel itu tidak merata setiap bulannya, kadang sepi, kadang rame. Kalau pas sepi itu pas bulan-bulan Juni, Juli, Agustus, sekitar itu sepi, tetapi ya itu tergantung pemasaran. Kemudian kalau misalkan bulan Juni itu dibuat paket liburan atau paket atau mungkin bisa tergantung dari kreativitas Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau tempat kami untuk bulan Juni memang kita liburkan karena tentor dan manajer juga butuh libur, nanti kita bisa liburan bareng-bareng atau bagaimana. Kemudian
kita bisa membuat sebuah rekapitulasi. Kita kembali ke menu dulu. Membuat sebuah rekapitulasi bulanan yang diambil dari file ini, yaitu dengan cara mengeklik rekapitulasi HR pegawai di sini, klik. Kemudian sebenarnya rekapitulasi sudah ada di bawah sini. Kita besarkan. Di sini kita ulangnya. Ada angka 58 sampai 87. Jadi ini sebenarnya ada banyak baris yang tersembunyi di sini, maka kita lebarkan. Oke. Nah, seperti ini. Bisa terlihat di sini. Nah, caranya seperti ini. Uang masuk kita lihat dari kas tunai. Kita klik kas tunai. Kemudian di sini tidak terlihat apapun. Sebelumnya, jika kita akan mengklik kas tunai, kita harus meng-shot ini dulu. Yang halaman nomor transaksi kita shot. Kalau sudah, kemudian kita lebarkan juga. K sampai X sebenarnya banyak. Nah, seperti itu. Nah, bisa dilihat bahwa di sini ada hitungan sisa kas, tapi kita sembunyikan. Di sini perhitungan terakhir pada tanggal 12 bulan 10 itu 6.270. Ini transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal 12, 6.270. Maka kita masukkan di rekapitulasi, menu, kemudian masuk ke rekapitulasi. Oke. Nah, kita masukkan di sini 6.270. Nah, bisa dilihat bahwa untuk HR tentor dan admin manager sekitar 3.637, kemudian potongan yang kosong, ATK 300, ini bisa diubah sendiri. Kemudian jumlah uang keluar sekitar 5.887. Nah, laba pemilik sekitar 300.000. Kenapa seperti itu? Karena uang masuk baru sampai tanggal 12, belum sampai 30. Di sini biasanya tertera sampai 13,5 atau 15 juta, sekitar segini. Nah, maka laba pemilik sekitar segitu. Nah, kemudian untuk dikembalikan, file ini akan dikembalikan ke administrasi lagi, maka kita hidden lagi. Caranya seperti ini. Oke, kemudian kita sempitkan sampai 0. Nah, disappear, hilang. Kemudian kita kembalikan juga untuk data awal ini di hide, klik kanan hide, hilang lagi. Di sini juga kita hidden juga, caranya kita sempitkan. Nah, hilang lagi. Kira-kira seperti itu untuk SOP manager untuk tutorial video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.